Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, terutama para penghobi tanaman kurma. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang budidaya tanaman kurma, terutama tanaman kurma yang sudah berumur 2 tahun lebih ya, atau sudah ada yang mencapai umur 3 tahun. Di musim hujan seperti saat ini, ada beberapa tips perawatan yang harus kita lakukan mengenai budidaya kurma tersebut ya. Yang kita harapkan adalah tanaman kurma yang kita miliki akan tumbuh dengan baik dan terhindar dari berbagai macam penyakit yang biasanya timbul di awal musim penghujan karena akibat perubahan suhu yang meningkat atau intensitas air hujan yang berlebihan ya. Seperti di video saya sebelumnya, ada beberapa penyakit yang menghinggapi tanaman kurma. Salah satu di antaranya adalah tanaman kurma itu terkena oleh kutu daun ya. Dan kalau terkena tangan, kutu daun itu rasanya akan gatal ya. Maka dalam melakukan pemangkasan, saya gunakan kaos yang panjang ya. Lebih baik lagi kita menggunakan sarung tangan atau semisalnya untuk menghindari rasa gatal akibat terkena oleh kutu daun tanaman kurma. Baik, saya kali ini akan memangkas beberapa batang atau daun tanaman kurma yang memang sudah harus dipangkas ya. Mari lihat tanaman kurma saya yang sudah berumur 3 tahunan. Penonton YouTube yang budiman, beginilah keadaan tanaman kurma ketika kurang mendapatkan perawatan. Tanaman kurma itu daunnya akan kehitam-hitaman seperti ini, dan juga banyak debu-debu atau kotoran lain yang menyangkut pada daun tanaman kurma. Sehingga tanaman kurma ini, kalau kita perhatikan secara lebih jelas, ini terserang oleh kutu daun ya. Dan ini kalau terkena tangan, ini akan terasa gatal ya. Sahabat-sahabat sekalian, tanaman kurma yang umurnya sudah mencapai 3 tahun ini, secara fisik alhamdulillah terlihat sangat subur dan perkembangannya cukup cepat ya. Ada beberapa rekan yang bertanya kemarin, mengapa tanaman kurma saya katanya sudah umur 2 tahun atau 3 tahun tapi terlihat masih kecil. Faktor kesuburan tanah sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan dari pertumbuhan tanaman kurma itu sendiri. Kebetulan di sini saya berada di Lampung. Kondisi tanah di Lampung rata-rata sangat subur ya. Di daerah kami tanahnya berbentuk hitam ke coklat-coklatan dan banyak mengandung unsur hara organik secara alami ya. Artinya tanah di daerah kami termasuk tanah yang subur.
Sehingga perkembangan tanaman kurma yang saya miliki ini alhamdulillah cukup menggembirakan ya. Di awal musim penghujan ini atau mendekati akhir tahun ini, saya berusaha memangkas beberapa daun dari tanaman kurma yang sudah cukup besar ini ya, atau pelepah yang sangat banyak ini. Saya gunakan golok yang tajam untuk memangkas beberapa pelepah daun kurma ini ya. Hati-hati ketika kita memangkas pelepah yang sudah agak besar. Jangan sampai duri tanaman kurma mengenai tangan kita ya. Ini bentuknya sangat tajam, terutama di bagian ujung sini ya. Ini kalau tangan kita terkena tusukan, tangan kita bisa berdarah. Jadi harap hati-hati di dalam melakukan pemangkasan. Gunakan golok yang tajam. Persiapkan juga fisik kita agar prima ya. Karena walau bagaimanapun pemangkasan manual ini memang mudah dilakukan ya. Namun kalau kita kurang sehat misalnya, maka bisa menyebabkan kondisi yang kurang menguntungkan bagi kita ya. Di sini saya sudah memangkas beberapa tanaman kurma, terutama daun yang berpenyakit ya. Seperti di awal, walaupun tanaman kurma itu kita rawat dengan baik, namun karena pengaruh iklim biasanya akan tumbuh kutu daun seperti ini ya. Rata-rata tanaman kurma yang umurnya 2 tahun atau 3 tahun memang sering terkendala oleh kutu daun ini ya. Sementara yang saya lakukan hanyalah memangkas untuk mengurangi beban dari tanaman kurma itu sendiri ya. Artinya setelah dipangkas, mudah-mudahan daunnya akan lebih sehat. Atau karena terkena air hujan maka daunnya akan bersih. Mari kita lihat daun tanaman kurma yang sangat sehat dan bersih ya. Bisa dilihat di sini. Daun tanaman kurma ini sangat bersih. Alhamdulillah yang di bagian atas ini semuanya sehat dan sangat menggembirakan kita ya sebagai penghobi tanaman kurma. Untuk melakukan pemangkasan ringan, sebaiknya tidak usah terlalu banyak. Cukup yang berada di bagian bawah seperti ini saja ya. Hari ini saya memangkas beberapa saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Jangan khawatir karena tanaman kurma itu pelepahnya akan selalu tumbuh ya.
akan selalu berkembang. Jadi jangan khawatir tanaman kurma ini akan sakit atau perkembangannya menjadi lambat, tentu tidak ya. Justru dengan dilakukan pemangkasan, tanaman kurma yang kita miliki ini alhamdulillah terlihat lebih segar dan juga akan terlihat lebih sehat, sehingga kita lebih semangat lagi di dalam mengurus tanaman kurma ini ya. Teman-temanku semuanya, terutama para penghobi tanaman kurma, sudahkah Anda memangkas tanaman kurma yang Anda miliki saat ini? Kalau belum, sebaiknya periksa dan lakukan tips perawatan pemangkasan ringan seperti yang sudah saya lakukan barusan ya. Insya Allah, walaupun cara ini sederhana, tapi saya sudah membuktikannya ya. Hampir semua tanaman kurma yang saya miliki dilakukan pemangkasan, walaupun secara ringan itu cukup efektif ya. Terutama untuk mengurangi penyakit kutu daun yang hinggap di musim hujan ini. Kita pun sebagai penghobi tanaman kurma akan lebih leluasa ya di dalam bergerak dan mengurus tanaman kurma yang kita miliki ini. Itulah manfaat yang saya dapatkan dari pemangkasan terhadap tanaman kurma ya. Jadi demikian saja tips dari saya mengenai mengurus tanaman kurma ketika menghadapi awal musim penghujan. Semoga tanaman kurma yang kita miliki atau sedang kita urus ini akan selalu sehat, akan selalu tumbuh sesuai dengan harapan kita. Dan mudah-mudahan, saya berharap dalam waktu 2 tahun atau paling lama 3 tahun lagi, tanaman kurma yang kita miliki sudah mulai berbuah, minimal sudah mulai berkembang ya, atau sudah bisa untuk melakukan polinisasi. Demikian saja informasi dari saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai mengurus tanaman kurma, jangan ragu, karena kita saling belajar untuk berbagi ya, berbagi informasi yang bermanfaat, dan agar tahu bahwa negara kita terutama memiliki potensi yang cukup besar di dalam mengembangkan budidaya tanaman kurma. Tidak usah dalam skala yang besar ya. Artinya kalau kita memiliki halaman, walaupun masih sedikit, itu bisa kita manfaatkan untuk menanam misalnya sepasang dari tanaman kurma, satu yang jantan, yang satu betina ya. Kalau kita memang memiliki lahan yang cukup luas, maka kita itu lebih baik lagi untuk dilakukan ya. Artinya sebagai tahap awal kita bisa memulai tanaman kurma itu di halaman ataupun di pekarangan yang kita miliki. Semoga video ini bisa menyemangati rekan-rekan yang sekarang saat ini sedang budidaya atau mencoba menanam tanaman kurma. Entah Anda itu berada di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, di Aceh misalnya, atau yang di Sumatera Barat. Saya sendiri sangat tertarik dan memang serius dalam budidaya tanaman kurma ini.
Mudah-mudahan dalam video berikutnya saya akan menerangkan tentang media yang baik di dalam budidaya tanaman kurma. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih yang sudah subscribe dan selalu mengikuti channel saya. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa bersilaturahmi walaupun dalam suasana yang kurang mendukung ya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Planting that spalum so easy. Okay,